Assalamualaikum guys, balik lagi ke channel aku Puja DS. Hari ini Puja akan cerita tentang taman yang sangat indah. Penasaran sama ceritanya? Tanpa berlama-lama, let's get it. Ada sebuah taman yang sangat indah. Beraneka tanaman dan bunga-bunga tumbuh di sana. Raja yang berkuasa di negeri itu terpesona melihat keindahannya. Dia bertanya kepada para menterinya, siapakah gerangan pemilik taman itu? Tuanku, taman ini milik orang yang sangat patuh kepada Tuhan, kata seorang menteri. Panggil dia menghadap. Pemilik taman itu pun dipanggil menghadap raja. Ku minta tamanmu, kata raja kepada pemilik taman itu. Tuanku, sahut pemilik taman. Hamba memiliki anak dan istri yang sangat membutuhkan taman itu. Mereka lebih membutuhkannya daripada tuanku. Aku adalah rajamu. Kau harus menuruti kehendakku. Maafkan hamba, tuanku. Hamba tidak bisa memberikan taman itu kepada tuanku. Kalau begitu ku beli tamanmu. Tidak, tuanku, hamba tidak akan menjualnya. Raja pun sangat kecewa. Ia kembali ke istana bersama para menteri dan hulu balangnya. Permaisuri raja adalah seorang perempuan yang jahat dan culas. Ia melihat suaminya bermuram durja. Ia bertanya mengapa suaminya itu tampak sangat kecewa. Aku ingin memiliki taman yang sangat indah, akan tetapi pemilik taman itu tidak mau menjualnya kepadaku, jawab raja. Mudah saja, tuanku, kata permaisuri. Bunuh saja pemilik taman itu. Dibunuh? Iya, kalau pemiliknya sudah mati, taman itu akan menjadi milik tuan. Akhirnya, raja menyetujuinya. Untuk itu harus dicari cara membunuh pemilik taman. Tuanku sedang memikirkan cara membunuh pemilik taman itu, tanya permaisuri. Iya, kumpulkan saja orang-orang yang melihat pemilik taman itu menolak permintaan tuan. Mereka harus bersaksi bahwa ia melawan kehendak raja. Juga berkomplot dengan musuh untuk merebut kekuasaan. Dengan tuduhan-tuduhan itu, ia pantas dijatuhi hukuman mati. Raja segera memanggil orang-orang yang akan dijadikan saksi palsu. Setelah rencana itu diberitahukan kepada mereka, pemilik taman itu pun dipanggil untuk menghadap. Kau telah melawan perintahku, kata raja kepada pemilik taman. Kau juga telah berkomplot dengan musuh untuk melawanku. Tidak, tuanku, bantah pemilik taman. Hamba hanya mempertahankan hak hamba. Di sini ada para saksi yang menyaksikan bahwa kau melawanku dan berkomplot dengan musuh. Para saksi lalu memberikan kesaksian palsu. Semuanya menyatakan bahwa pemilik taman itu melawan raja dan berkomplot dengan musuh yang akan merebut kekuasaan raja. Dengan tuduhan seberat itu, pemilik taman itu pun dijatuhi hukuman mati. Tamannya yang indah dirampas oleh raja. Maha besar Allah Subhanahu wa taala murka kepada raja itu. Diutusnya Nabi Idris alaihissalam untuk menjumpai raja yang zalim dan sewenang-wenang itu. Nabi Idris adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam. Ia diutus menjadi nabi setelah Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Syed alaihissalam. Nabi Idris menyampaikan kepadanya bahwa Allah SWT akan menimpakan azab bagi umatnya yang berbuat keji. Nabi Idris alaihissalam menghadap raja yang zalim. Ia telah membunuh seorang pemilik taman hanya untuk memiliki taman yang indah. Raja membunuh pemiliknya. Perbuatan itu sungguh keji. Allah Subhanahu wa taala akan membalas perbuatan keji itu, kata Nabi Idris. Kerajaanmu akan dirampas dan istanamu akan dihancurkan. Kelak tubuh istrimu juga akan menjadi makanan anjing. Marahlah raja terhadap ucapan itu. Pergi kau sebelum kubunuh dengan tanganku sendiri, serunya. Nabi Idris alaihissalam pun pergi.
Permaisuri segera memanggil beberapa orang membantunya. "Susullah Idris, bunuh dia di tempat kalian menemukannya," perintahnya. Orang-orang itu pun berangkat. Nabi Idris baru saja meninggalkan istana, namun tidak tersusul oleh para pencari yang akan membunuhnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi Nabi Idris. "Ya Allah, mohon kehendaknya jika tidak kuminta, janganlah engkau limpahkan berkah dan rahmatmu yang begitu banyak ke negeri ini," doa Nabi Idris. Nabi Idris alaihissalam kemudian berlindung di dalam sebuah goa yang aman, tersembunyi dari orang-orang yang mengejarnya. Para malaikat datang mengirimkan makanan dan minuman untuk Nabi Idris, kemudian berlangsung sampai 20 tahun lamanya. Selama itu pun terjadilah malapetaka di negeri itu. Terjadi kekecauan, raja terbunuh dan kerajaannya dirampas pembunuhnya. Permaisuri mengalami nasib yang mengenaskan. Ia juga dibunuh dalam kekacauan itu. Kemudian tubuhnya menjadi makanan anjing, sesuai dengan ucapan Nabi Idris alaihissalam. Selama 20 tahun pula tidak pernah turun hujan. Tak setetes air pun turun dari langit. Bisa dibayangkan betapa kekeringannya negeri itu. Tumbuh-tumbuhan dan hewan mati dilanda kekeringan yang berkepanjangan. Inilah azab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang keji yang telah berbuat zalim kepada sesamanya. Ada orang yang teringat pertemuan Nabi Idris alaihissalam dengan raja. Ia teringat kata-kata Nabi Idris. "Semua ini terjadi karena kesalahan dan dosa-dosa kita," katanya. Nabi Idris benar-benar diutus Allah untuk menyampaikan peringatan kepada kita. Kita harus memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita. Ucap yang lain. Orang-orang yang insaf itu pun lalu berdoa memohon ampunan Allah SWT atas semua dosa mereka. Maha besar Allah adalah maha pengampun bagi sekalian umatnya. Doa orang-orang itu pun dikabulkan. Allah mengutus Nabi Idris alaihissalam kembali ke negeri yang telah hancur binasa itu. Orang-orang berdatangan menyambut Nabi Idris alaihissalam. Mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hadapan Nabi Idris berdoa agar Allah mengampuni orang-orang itu dan mengembalikan kesuburan negeri yang telah lama dilanda kerusuhan dan kekeringan ini. Hujan pun turun, mulailah negeri ini kembali subur seperti sedia kala. Nabi Idris alaihissalam pun membimbing umatnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di negeri itu. Wallahu alam. Oke guys, itulah cerita singkat tentang Nabi Idris. Semoga cerita ini bisa menghibur kita semua ya, dan kita semua bisa mengambil hikmahnya. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan ya guys. Jangan lupa like, subscribe, and comment guys. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum.